hari ini akan dibawakan oleh aku, Pablo. Ups, bukan aku, Ding, tapi Kak Dodi. Silakan Kak Dodi. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam inspirasi hari ini. Kenapa saya bawa boneka Bapak Ibu? Karena inspirasi hari ini saya berikan judul Kita Bukan Boneka. Bapak Ibu Saudara, boneka ini tidak bisa bergerak sendiri. Dia bergerak dikendalikan sepenuhnya oleh saya, oleh kita, oleh yang memainkan boneka ini. Tuhan kalau mau jadikan kita seperti boneka, dia bisa Bapak Ibu. Sangat-sangat bisa, saya percaya. Tapi tidak dia lakukan. Malahan dia berikan free will, dia berikan kehendak bebas untuk kita bisa memilih jalan hidup kita. Dalam Kejadian 4 ayat 7 mengatakan, bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Bapak Ibu Saudara, ayat tersebut mengandung pilihan antara berbuat baik dengan tidak berbuat baik. Jadi sejak awal manusia diciptakan, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan hanya mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk manusia pilih. Sampai-sampai ketika tidak satupun manusia dianggap berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya dia sendiri berinisiatif datang ke dunia, menyelamatkan manusia menjadi korban di atas kayu salib. Buat saya, buat Bapak Ibu Saudara. Itu pilihan yang Yesus ambil. Nah Bapak Ibu, dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu di dalam pekerjaan baik tersebut. Saya percaya kita semua yakin dan percaya bahwa sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita diselamatkan, yes. Tapi Tuhan juga mau supaya kita bukan cuma diselamatkan saja, tapi kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Jadi kalau saat ini di hadapan kita muncul pilihan-pilihan, pilihlah yang baik, pilihlah yang benar sesuai kehendak Tuhan. Sebelum saya menutup inspirasi hari ini, saya mau ceritakan satu buah kisah nyata Bapak Ibu. Di daerah Skotlandia ada seorang petani yang di suatu hari mendengar teriakan minta tolong. Dia cari asal suara itu, ternyata ditemukan seorang anak yang sedang terjebak di dalam pasir hisap. Saat itu bapak petani ini dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, dia selamatkan anak itu dan nyawanya juga terancam, ikut terhisap. Atau dia biarkan anak itu tenggelam. Toh tidak ada yang tahu. Tapi Pak petani ini mengambil pilihan yang pertama, yaitu menyelamatkan anak tersebut, dan puji Tuhan dua-duanya selamat. Anak itu pulang, keesokan harinya bapaknya yang adalah seorang saudagar kaya datang ke rumah Pak petani itu dengan membawa banyak hadiah sebagai ucapan terima kasih. Tapi semuanya ditolak oleh Pak petani tersebut. Lalu saudagar ini melihat bahwa di situ ada seorang anak laki-laki dan dia bilang, bagaimana jika saya sekolahkan anak ini sampai sejauh mana dia mau bersekolah? Wah, petani ini sangat bersuka cita karena dia memang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Suatu hari bertahun-tahun kemudian anak tersebut tumbuh menjadi seorang yang sangat pintar, sangat terkenal dan dikenal dengan nama Alexander Fleming. Yaitu tercatat di dunia sebagai penemu penisilin, antibiotik. Beberapa tahun kemudian anak dari saudagar kaya ini juga kan bertumbuh menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas. Dia diizinkan Tuhan sakit pneumonia dan akhirnya disembuhkan lewat penisilin yang ditemukan oleh Alexander Fleming tersebut Bapak Ibu. Dan orang ini, anak ini bertumbuh terus. Dia akhirnya menjadi seorang Perdana Menteri Inggris yang terkenal, yaitu Winston Churchill. Dan dia mengangkat Alexander Fleming sebagai Menteri Kesehatan di Inggris Raya. Dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Dari keputusan yang tepat seorang petani menyelamatkan seorang anak kecil, buahnya dinikmati bukan cuma sama anak-anaknya, tapi sama seisi dunia sampai hari ini.
kita semua menikmati yang namanya antibiotik untuk bisa membantu kesembuhan manusia dari berbagai sakit penyakit. Jadi kalau hari ini di hadapan kita ada pilihan-pilihan, pilihlah yang baik, pilihlah yang benar, pilihlah yang sesuai kehendak Tuhan. Lakukan yang baik sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita bukan boneka. Semoga inspirasi hari ini memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.